Jadi kalau menurut saya laki-laki itu nggak ada kebahagiaannya. Iya. Ini bocornya. Ya terserah yang ibunya mau kerja enggak. Kalau misalnya mau kerja kan kita nanti ngobrol masalah solusinya di anak-anak gimana. Itu sih. Lebih baik sebenarnya kalau dari aku ibunya yang kerja, aku yang enggak itu. Dalam konteks seperti itu ya kita duduk berdua, kita ngobrol. Tapi nek sing masalah ini udah merembet menjadi pertengkaran, itu aku memilih diem. Kenapa? Ya soalnya aku mengharapkan istriku diem nggak mungkin. Maaf, iya terus tapi kalau sana belum mood ya wis sih. Bener gitu. Oh, nolih. Ayo kebanyakan yang minta maaf siapa, Pak? Apa beda? Sama. Tadi puasa hari ini? Puasa dong. Puasa. Sahur apa? Sahurnya tadi apa? Nasi lele sama sambal sama tomat. Sama tomat. Iya. Tomat dibikin. Sambal lalapan. Lalapan itu. Sambal tomat. Sambal tomat sama kobis sama lele itu. Kobisnya kobis goreng. Kobis basah. Kobis basah itu maksudnya mentah. Mentah. Kobis dicuci. Dicuci ya. Balapan. Balapan. Kenapa nggak digoreng? Biasanya kan digoreng. Kalau digoreng sih itu kol namanya. Kelamaan itu. Nah digoreng itu namanya kol. Ya beda. Ya tetap kobis no. Kol goreng. Kol kan bunganya. Kalau itu bunga tuh. Bunga kol. Aku nek Lamongan kan maksudnya kol goreng. Ada. Kobis goreng. Kobis. Ya kobis goreng, kol goreng. Warnanya apa setelah digoreng? Coklat. Kalau masih sama. Gabungan biru, kuning. Mana hitam itu? Sing nyiapin sahur apa aja? Istri dong. Istri. Udah nikah. Udah nikah. Berapa tahun nikah? Saya nikah tahun 2020. Bulan Desember. Berarti 4 tahun. Nah, berarti yang nikah duluan Mas Bangun? Ya, iya dong. Selisih berapa sih? Selisih nikahnya? Nikahnya 3 tahun. 3 tahun. Aku 2017. 2017. Anaknya seumuran tapi enggak. Ya enggak. Anaknya yang besar seumuran dengan anakku yang kecil. Nomor 2 ya? Oh, anaknya itu yang gede itu seumuran sama si siapa? Uzair. Yang kedua. Tapi umurnya sama kan ya? Selisih. Aku sama Rejo. Sama. 92 ya? 92. Kembar ya? Itu apa? Kondolnya Aku mau skin beda-beda. Aku mau ikut ini. Iya kan sebenarnya. Nah, jadi aku mau nanya-nanya nih. Kan kemarin aku baru ulang tahun tuh. Iya. Berapa itu? 27. 27. Kemarin aku nanya. Nikahku mau 29. Kamu guyu. 29. Ya enggak nih. 2020 kan? 28. 28. Berarti aku tahun depan lah ya palingnya. Paling enggak. Kemarin aku nanya Mas Bayu juga. Mas Bayu kemarin punya target ya nikah tuh di umur berapa? Mas Bayu bilang 25. Nikahnya 25. Ternyata selesai target gitu. Nah, kalau Lek Bangun itu 25 itu kemarin kebetulan kecelakaan. Jadi gini, nek aku dulu 25 itu sebenarnya jauh sebelum itu tuh pernah ada omongan, aku pengen nikah 25 nih. 25 maksudnya kan, tapi cuma sok-sokan katanya dulu kan Rasulullah nikahnya 25 ya. Masya Allah. Nikahnya belum sunah. Nah 25 atas itu cuma tapi bukan anu ya, bukan maksudnya bukan idealis atau komit gimana gitu, pengen 25 enggak, cuma wah 25 tempat dari Rasulullah gitu. Ternyata pas 25 tiba-tiba pengen nikah, langsung cari dan dapat. Oh nyari Nyari apa dicari? Nyari. Di mana marketplace ya? Boleh pacaran sama Keran? Pacarannya lama itu? Enggak pacaran aku. Masa?
Jadi aku sama istriku tuh apa ya? Ta'aruf ala-ala. Wis apa itu? Ta'aruf ala-ala. Jadi gini. Ala kartis. Aku kenal sama istriku tuh udah lama. Itu kan istriku dulu itu temenku kuliah semester 1. Tapi dia nggak lanjut. Dia cuma 1 semester berhenti pindah jurusan. Jadi turun 1 tingkat toh. Aku 2010 jadi dia jadi 2011. Setelah dia pindah jurusan itu ya wes nggak pernah hubungan lah. Ketemu lagi ya setelah itu, setelah aku di 25 tahun itu. Terus itu tak tembak. Mau langsung. Ya, soalnya aku Pakai apa nih, Mbak ya? pakai. Angkaman 5. Jadi kan aku ketemu dia tuh curhat kalau sama pacarnya itu orang tuanya nguyak suruh nikah, tapi pacarnya entar dulu terus. Ya wes, tak tembak. Kamu disuruh nikah, aku juga pengen nikah sama aku mau ndak gitu. Berarti itu posisinya pas lagi pacaran sama orang? Pas lagi retak. Ceweknya, istrimu. Iya, sama pacarnya. Lupa nih aku dulu udah putus apa belum putus aku lupa. Pokoknya aku nembaknya gitulah pokoknya lah. Tak tembung minta nikah. Langsung mau tapi. Enggak. Minta jawabnya sebulan apa 2 bulan, sebulan kayaknya. Pokoknya katanya mau apa istri gosah dulu. Samanya doang mah dia digosok sini enggak ya? Istiqoroh dulu. Isi gosok sih. Lihat aja gimana? Dulu kan istri ya, ini waktu dulu tuh ketemu di itu kerja satu manajemen. Nah itu Satu tempat kerja. Jadi satu manajemen Pak. Jadi kan itu perusahaannya kan ada cabangnya. Nah itu kan beda cabang. Itu terus setiap minggu itu ketemu. Jadi ketemu itu di satu Tempat sepi. Enggak. Jadi tempat di toko itu, di tempat perusahaan itu. Jadi saya dioper ke situ. Nah, akhirnya kenalan itu tahun 2012. Wow. 2000 kenal 2012 terus deket terus akhirnya lost kontak karena saya keluar dari perusahaan itu. Terus akhirnya dipertemukan kembali di tahun 2017. Ketemunya gara-gara mau kerjaan lu enggak? Udah dibetul coba. Oh enggak. Ketemu niki pas aku, Pak. Ketemu niki pas aku jualan online. Nah, kan nyimpan kontak kan, pasang story terus komen tanya kabar. Terus akhirnya ketemu 2017. Berarti pacaran 3 tahun. Pacaran ya 3 tahun. Oh, pacaran. Terus langsung buat tembung pacaran Mas Wi. Itu kalau saya ya di waktu itu lost kontak itu setelah keluar tadi. Nah, itu tadi terus lanjut lagi yang dulu pernah pacaran. Oh. Itu. Oh, flashback. Backstreet. Apa? Backstreet itu ini pacaran enggak ketahuan. Child free. Oh. Apa jenenge CLBK. Nah itu CLBK. Terus akhirnya dulu kan saudara saya kan juga seumuran aku nih ya. Itu Kembar ya? Ya kembar. Ini. Bukan. Nama aku tuh Teji ya. Udah dikenalin. Wes. Itu juga dulu nikah kembaran saya dulu, terus jelang 1,5 tahun ya. Setelah itu menurut orang tua saya itu maunya di jenjang yang lama, jadi biar ada misalnya 3 tahun itu ada letnya gitu loh ya. Letnya apa? Selisih Waktunya jeda. LED, LED. Lampu gitu. White LA. Tipis. Nah itu terus akhirnya aku juga pengen buru nikah kan. Targetnya tuh 25 ya, umur 25. Terus akhirnya saya di umur Over target loh, keren ya. 25 nih baru nikah. Terus saya punya anak 2 ini ya. Punya anak 2 tuh, yang satu anak pertama itu umur 2 tahun lebih 4 bulan kalau nggak salah. Kalau yang kedua itu sekitar 7 bulanan. Cewek semua sih. Hitung ya, beneran. Coba deh. Hitungannya nikahnya kapan? Desember. Desember. Anak pertama
Mepet lah. Mepet kan. 9 bulan kurang seminggu lah. Itu kan berarti dua-duanya Mas Bayu juga ini kan 25 juga kan kalau nggak salah. 25. Kenapa sih kebanyakan orang ya? Teman-temanku juga tuh target nikah termasuk aku sih awalnya. Termasuk aku tuh nikahnya tuh di umur 25 gitu. Sekarang enggak over sih, maksudnya kayak jadi ya udahlah gitu. Udah nikah rapopo. Orang-orang sih Mas. Nikah sih tetepan. Satu orang kan nikah. Kenapa pada memutuskan 25 gitu loh maksudku. Kalau Mas Bayu deh kan. Kayak tadi, jadi menyentuh Rasulullah kan pertama kan, terus kedua Nikah itu. Terus apa ya? Itu tuh sih Kayak 25 kan maksudku kan itu menentukan 25 itu pas di fase apa, maksudku di umur kapan gitu. Lupa aku. SMA, Iya, kuliah. enggak. Kuliah. Aku tuh target nikah itu umur 25 dan memang target belum lulus. Maksimal 25. Lulus gak lulus gitu. Maksimal 25 dan nikah pas masih kuliah. Targetku itu. Dan itu tercanangkan ya pas masuk kuliah. Pas masuk kuliah terus kuliah aku enggak pacaran, cuma kenal gitu. Terus pas umur 25 itu kan udah mepet dengan target nih. Terus shopping gelem ae lah, ayo nikah. Gitu. Bangun? Ya selain itu ya maksudnya selain nek bahasa diplomatisnya itu nyunah. Sesuai sunnah itu. Jadi bayanganku nek angka 25 itu ini ya kayak angka sing pas gitu loh. Jadi mungkin secara mental dan kedewasaan itu kalau untuk cowok di umur 25 itu udah lumayan lah. Udah lumayan lah. Selain itu nanti efek kedepannya itu misalnya langsung punya anak, itu selisih umur dengan si anak itu nggak terlalu jauh. Jadi nanti ketika punya anak kedua aja lah. Ketika punya anak kedua itu, jadi biar istilahnya nanti kalau udah anaknya udah agak besar tuh bisa mengimbangi mereka gitu loh. Gitu. Bayanganku sih gitu. Sama misal anaknya masih masih sekolah itu kita masih muda. Belum pensiun lah. belum tua amat deh. Gitu. Jak badminton bareng Cisol lah. Nekeran. Enggak, saya HP ya lah. Terus mata. Nyodok. Biliar. Ya, itu coba. Kalau saya tuh ya tadi ya yang sudah lebih yang sama. pertama. Salah, harusnya kan sih. Seharusnya aku. Nah, yang kedua itu kalau umur 25 itu adalah Udah 25. kan targetnya kan nanti 25. Kalau 25 itu adalah di mana masa itu tuh masih seger-segernya. Ya, jadi kalau misalnya nanti kan otomatis jadi kepala rumah tangga ya. Setelah nikah jadi kepala rumah tangga, jadi kita tuh bisa memiliki banyak energi. Jadi untuk bekerja tuh masih kuat. Itu ya, yang pertama itu. Terus itu ya. Terus kalau kita nikah nih ya di angka 30 lebih ya. Itu Seperti nanti sekarang. ya seperti sekarang 30 lebih nanti ketika tua nanti kan kalau mau bekerja juga energinya berkurang ya. Terus anaknya juga membutuhkan biaya waktu sekolah kan, itu juga repot sih menurut saya. Itu jadi idealnya tuh ya angka 25. Berarti pikirannya Mas Tejo nih semakin tua umur tuh produktivitas tuh menurun. Nah, Tapi emang nyatanya begitu. Sekarang murah. ini tadi dari muda gini. Puncaknya Kurang. Gak ada klimaksnya, gak ada. Gambarannya itu. Iya. Berarti tadi itu. Kalau aku pribadi dulu juga pengennya, kalau bayanganku di umur 25 ini aku udah matang dalam artian Finansial. aku udah siap secara finansial, terus mental. secara mental kayak gitu. Dulu enggak sih, mental belum kepikiran sih. Aku cuma pikiran aku udah ada duit aja di umur segini gitu, udah bisa nyukupin gitu. Kalau mental kayaknya belum kepikiran.
pas deket-deket ini. Lagian kalau mental tuh kan tolak ukurnya susah juga loh. Maksudnya siap mental tuh yang kayak apa kan? Nah, itu kan dia tuh. susah juga toh. Lek belum nyemplung, belum ngadepin kan juga nggak tahu mentalnya siap apa enggak. Iya. Berarti secara nggak langsung tuh. Ya gue finansial lah. Iya. Finansial yang cowok ya. Kalau iso ngadep kan. Apa itu ngadeg? Berdiri. Berdiri kan Berdirinya gini. Gini. Kanan kiri. Gitu. Terus setelah lewat itu ya ternyata di umur segitu aku belum apa-apa gitu loh. Lulus kuliah pun enggak gitu. Akhirnya Sekarang sudah menyiapkan. bahkan kayaknya di umur segitu aku pun belum punya pacar loh ya. Sama ini 2 tahunan. 2 tahun sekarang 27. 27 bisa kan? 27. Berarti namanya bukan target itu, mimpi. Orang. Beda mimpi sama target. Tahu udah pakai apa? Enggak. Orang ya. Dan setelah menikah itu, dulu kan pasti punya bayangan. Maksudku, wah nikah nih gini. Bakal gini ya. Setelah menikah apakah kayak gitu? Jadi ya ini antara sebelum menikah dan sudah menikah ya. Kalau menurut saya itu kalau sebelum menikah kita mempunyai waktu yang sangat luas nih atau yang disebut kebebasan. Masih produktivitas. Kebebasan ya. Maksudnya waktu nongkrong paling, waktu dolan paling. Ya mungkin bebas nongkrong kemana sama teman dan sebagainya. Waktunya lebih banyak. Banyak. Kalau saya sudah nikah tuh kalau mau kesini mau diajak temen nongkrong sudah susah. Iya. Susah. Apalagi kalau sudah punya anak itu ibaratnya kalau mau keluar itu juga nanti anaknya nangis gimana, istri nggak ada yang nemenin bagaimana. Nah seperti itu. Jadi kalau waktunya itu berbeda 360 derajat. 360 hari ya. Balik lagi dong. 360 derajat tuh balik lagi dong. 360 tuh 360. Ya itu 360 itu sini ke sini. Bentar gini. Iya. Sama dong, ada berubah dong berarti. 180 ya, 180 aja. Jadi gitu. Jadi antara waktu itu berbanding terbalik betul sekali. Terus antara tanggung jawab, terutama tanggung jawab. Lebih banyak pikiran lah. Ya, pikiran tuh banyak banget. Jadi kalau menurut saya laki-laki itu nggak ada kebahagiaannya. Iya. Ini bocor. Enggak maksudnya. Nikah nyesel loh. Bukan nyesel tapi ya maksudnya itu berbanding terbalik dari tadi. Jadi laki-laki itu ibaratnya isinya mau tanggung jawab. Jadi kalau mau bahagia itu kecil banget. Beda sama yang sebelum nikah. Udah enggak usah nikah, Bro. Gitu. Itu loh. Berat. Bahasanya tuh ini berarti kebahagiaannya direnggut pas nikah. Iya lah. Iya betul. Ya itu. Jadi kalau mau ngapain itu waktunya itu yang susah. Sering nggak diizinin. Ya sering nggak diizinin. Terus nanti kalau mau tadi yang saya uang lagi nompo jaluk apa? Nah, itu tanggung jawab. Yang penting tanggung jawab lah. Jadi kalau utamanya seorang laki-laki tanggung jawab. Tapi apa yang membuat bertahan? Kan orang bahagia. Enggak masalah waktunya itu kan. Bukan masalah kehidupannya itu ya. Berarti yang nggak susah ekspektasi itu? Apa itu susah ekspektasi malahan? Kayak nanti pas nikah. Aku bakal ratau bulan gitu. Iya udah ada gambarnya seperti itu. Oh, jadi kalau nikah itu waktunya itu paling berkurang gini-gini. Jadi sudah siap dia dari itu. Terus untuk apa ya? Punya tanggung jawab kepada anak juga, terus membantu istri juga. Jadi kita tuh nggak sekedar menafkahi secara
batin ya. Tapi semuanya dinafkahi lahir dan batin tuh. Itu bukan ini ya, bukan resiko nikah namanya, tapi tanggung jawab kalau udah nikah. Iya, tanggung jawabnya lebih besar daripada yang sebelum nikah. Terus gitu deh. Wes minggu. Cari kayak wes. Ngomongnya resiko nikah yang iki resiko. Maksudku kan nek resiko kan berarti terkesan kalau nikah itu ya nggak bahagia, nggak nyaman, isinya ya cari duit, nafkah kayak gitu kan, ngurus A, ngurus B, ngurus C gitu kan. Kalau bahasanya resiko, makanya tadi aku bilang tanggung jawab. Konsekuensinya mungkin ya, konsekuensinya nikah, konsekuensinya nikah. Ya. Sudah itu aja. Aku kurang lebih sama. Enggak. Jadi gini, nek aku pribadi tuh orangnya tuh maksudnya nggak terlalu membayangkan, nggak terlalu berekspektasi. Aku atau beridealis gimana itu enggak. Misalnya aku sebelum nikah gini, nanti setelah nikah bakal gini gitu enggak. Jadi mungkin kaitannya atau implementasi dari siap mental di usia sekian tadi itu ya itu. Jadi kalau nikah itu kan tetap teori itu pasti ada ya, maksudnya kayak nanti setelah nikah tuh bakal gini gitu ada bayangan. Cuma kan kalau nggak menghadapi langsung itu nggak bakalan tahu. Nah ya siap mental tuh ya itu mungkin loh ya siap mental tuh ya nanti setelah nikah bakal menemui ini dan itu tuh ya kita harus siap lah. Mungkin kalau yang disebutkan Bung Tejo tadi Bung Tejo tadi itu kayak apa ya, kayak studi kasusnya, kayak contoh kasusnya tuh kalau setelah nikah tuh gini, setelah nikah tuh gitu, seperti itu. Jadi kalau bayangan sebelum dan setelah nikah itu sesuai ekspektasi apa enggak? Lah ya sesuai apa enggak lah, ekspektasi aja enggak punya. Makanya ya udah nanti yang mau dihadapi apa dihadapi gitu aja, gitu aja. Ibadah loh bro nikah itu. Iya. Buruan nikah. Masih nggak bahagia nggak apa-apa ya. Kalau masalah kehilangan waktu, terus kehilangan tetek bengah itu ya itu pastilah. Istilahnya mau sebelumnya hidup sendiri, terus sekarang hidup berdua gitu kan ya. Tapi yang pasti, aku tidak tahu ya semua menghadapi apa, menemui apa enggak. Yang aku alami di awal-awal nikah itu sering padu nih. sering padu nih. Jatuh-jatuhan. Enggak. DRT bro. Padu. Kuncian loh ya. Tapi kalau nikah harus ikut. Ikut. Sila diri. Itu. Mas. Kurang lebih sama. Jadi kalau ditanya sesuai ekspektasi apa enggak setelah nikah, beda. Jadi tapi beda dengan sebelum kenal ya. Jadi dulu umur 20 pas kuliah awal-awal kan ekspektasi nikah itu enak ya, enak terus tangi itu bisa mesti nyiapin gitu loh, nah itu nyiapin terus ono yang nganconi, ono sing masak dan sebagainya lah. Mulai bener-bener ya kayak aja lah. Jebul. Itu kan bayangan sebelum nikah, jauh sebelum nikah ya, sebelum nanti nikah ini terus. Enak. Akhirnya ketika kita ketemu dengan calon yang mau kita nikahi kan ada beberapa hal yang bisa dikompromikan gitu. Misal kan akhirnya kita kenalan terus ngobrol terus ngomong raiso masak dan sebagainya. Pada akhirnya kan sisi paling ada nggak bisa masak. Jadi itu kan hal-hal kecil gitu, hal-hal kecil kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting prinsip yang kita pegang, kayak aku misal dulu punya prinsip nikah aku nggak mau tinggal di tempat orang tuaku atau di orang tuanya gitu. Pokoknya nikah aku punya rumah sendiri bisa gitu. Terus itu sama itu. Sama. kayak gitu kompromi. Ada hal-hal yang aku nggak mau kompromi, tapi ada hal-hal yang bisa dikompromikan. Gitu ekspektasiku yang bisa dikompromikan. Nah, akhirnya ketika kenalan terus kita masa sebenarnya ta'aruf ya Bu ya. Ta'aruf lah. Ta'aruf kan kita ngeklop ekspektasi kita yang dulu nikah itu enak dan sebagainya, terus kita ngeklop antara ini terus
ketika deal nikah ya udah nikah dan setelah nikah ya memang jauh dari ekspektasi yang dulu, tapi kita udah siap dengan kompromi yang kita lakukan sebelum nikahnya kayak gitu. Lah kan aku wis ngomong nek aku ngene. Ya terus pada waktu itu kan aku nggak bisa nikah ya, dan kan banyak bacaan ya istri bukan pembantu dan sebagainya. Ya boleh membantu. Namanya solusi kan bisa disolusikan kayak gitu. Kayak gitu sih. Berarti sebelum menikah tuh memang harus ada yang di ini ya. Obrolkan ya. Iya jelas. Nah, yang wajib diobrolin tuh apa biasanya sebelum nikah tuh? Selain tadi ya. Zodiak. Wih Gemini orang cocok karo aku Pisces. Wih Gemini ya. Orang masuk orang. Anak siji apa nomor 3? Omahe matu ngendi? Biasanya anak tuh berapa nanti bakal punya anak berapa itu selisih nggak di awal tuh? Itu enggak. Nah itu gini, aku berubah di jalan, berubah keputusan di jalan. Sama gue ya. Jadi awal sebelum nikah atau mungkin pas anak satu ya, pas masih anak satu dulu, bayanganku aku pengen punya anak 4. Anak 4, nah, pengen punya anak 4. Bayanganku anak banyak tuh gayeng lah. Itu pas sebelum punya anak dan pas anak satu masih bertahan di angka 4 itu. Setelah datang si Ade itu terus anak 2, aku 2 aja. Wes aku ndak, wes sudah lah. Insyaallah 2 aja cukup. Wis semuanya 2 kan? 2. Jadi 2. Maksudnya cukup 2. Sekarang cukup. Dulu pas awal juga pengennya minimal 4, kan keluarga aku 4, terus keluarga istriku 2 dan nek ngobrol di gede kok sepi. Itu kan sepi ya. Cuma 2 orang aku nek balik kan tinggal kuliah, tinggal terus nek punya kan 4 isi mending gitu terus. Dulu pengen 4 tapi sekarang kayaknya kita masih bisa mencari kesepian itu untuk solusinya banyak lah. YouTube apa-apa. Sesuk nek anaknya udah gede loh. Saya kan hiburannya oke. Maksudnya saya kan pasangan muda ya pengennya anaknya cepet gede terus dalam jalan bareng meneh betul. Ketika makan di warung tuh bisa duduk tenang. Itu nikmati hari ini. Gulku saat ini. Bisa jalan-jalan mau loro meneh kuwi. Oh, lihat aja. Kurang lebih sama sih. Dari awal emang udah memutuskan 2 aja. Iya 2. Aku pengennya itu pertama itu ya, pengennya itu anak laki-laki. Iya. Tapi ya alhamdulillah diberi anak perempuan tuh ternyata juga ada hikmahnya juga deh. Apa itu? Jadi bisa sabar. Sabar betul, sabar. Iman kodok-kodar. Rukunnya yang ke-6 tuh. Udah itu. Akhirnya ya udah 2 itu cewek semua. Tuh. Cuma apa? Cuma 2 aja cukup. Cukup. Sampai sekarang cukup. Cukup. Salah cukup. Ya saat inilah. Saat ini. Besok-besok enggak tahu lah. Kalau dikasih ya terima. Minimal diusahakan enggak nambah. Kalau tahu-tahu kebobolan itu ya gimana lagi kebobolan dong bahasanya. Kan wis nikah. Dititipi lagi. Dikasih. Kan bisa diatur gitu. Aku nggak ngerti. Bisa diusahakan. Tapi kan semua sudah yang Anda itu minal iman. Kebersihan, kalau kesehatan. Pangkal kaya. Balik lagi ke yang tadi. Jadi yang diobrolin tuh sebelum nikah tuh biasanya apa? Kalau aku ya apa nggak banyak ya aku. Wong aku kan maksudnya nggak kayak Mas Bayu yang istilahnya udah jalan lama gitu toh. Aku kan udah jalan lama aku. Lah apa enggak? Akhirnya kan aku memang nembung dia nih Mbak dia itu ya itu kayak tadi ayo nikah kamu ada, aku pengen nikah kamu disuruh nikah gitu. Lah mau ngobrol apa? Ya semua gambling ya itu pokoknya ya aja. Judi berarti. Judi. Yo enggak judi lah. Sangutan gambling. Tapi ya itu ya karena tadi yang tak percaya itu kalau memang udah di usia 25 ke atas itu insya Allah lebih siap lah. Maksudnya nanti misalnya kalau Mas Bayu tadi kan ada obrolan
komit sebelumnya, aku kurangnya di sini, aku kurangnya di situ. Kalau aku kan memang itu kan jadi hal yang surprise. Ya, itu ya wes dihadapi aja. Masa gara-gara bojo ibaratnya tangine awan terus sampe njaluk anu kan ya enggak kan Ibarat gitu. ya. Ibarat. Kalau boleh tahu nih, Lek bangun tuh di umur segitu, finansialnya udah memadai. Kayak cukup nih buat tanggung hidup nambah satu orang lagi gitu. Tejo dulu aja lah. Apa aku dulu? Oh, saya dulu. Kalau untuk masalah finansial ya, itu belum siap. Jadi ketika saya pengen menambah anak lagi, ya itu belum siap. Ya ini sebelum nikah. Oh, sebelum nikah. Jadi itu udah siap apa belum? Gitu? Sudah siap, sudah saya rencana. Jadi dulu sebelum nikah, untuk masalah itu saya juga nggak mau membebani orang tua ya. Ya itu jadi dulu tuh saya tuh nikah itu pakai uang sendiri itu. Jadi untuk kedepannya nanti juga ada uang untuk persiapan setelah nikah itu juga ada. Udah disiapin. Udah disiapin. Doa apa no bro? Iya. Kalau itu bro. Ya Tejo, nggak mungkin ya nggak mungkin sama dong. Enggak dong. Enggak dong. Mau memang jam sama tak kayak beda. Jadi aku gini, kalau dulu pas mau nikah ya, kalau ditanya siap atau enggak itu ya orang tuh nggak ada siapnya ya, menurutku ya. Kalau ditanya siap apa enggak itu angkanya berapa? Maksudnya harus punya uang 1 M kah, 100 juta kah atau berapa kalau bahasa siap ya. Soalnya kan kebutuhan orang tuh nggak pernah ada yang tahu. Tapi kalau dulu yang tak percaya itu pokoknya aku punya uang buat belikan cincin lah pokoknya lah. Cukup. Cincin karo apa seserahan lah ala kadarnya. Bahkan dulu seserahanku tuh dari material-material yang murah gitu. Nah untuk kedepannya itu ya wes, aku lagi-lagi ini sok Islamik ya. Jadi aku percaya kalau katanya uang urip selama masih hidup di dunia itu pokoknya rezeki itu dijamin lah. Perkara rezekinya wujudnya apa aja ya enggak tahu, yang jelas rezeki itu dijamin, ya itu yang tak pegang. Kalau selama maksudnya toh nanti di kehidupan pernikahan itu ada masa-masa sulit kurang uang, ada masa-masa sulit kepepet ini kepepet itu ya itu memang itunya orang nikah, itu ya orang nikah memang itu. Normal ya wes lah nggak apa-apa. Itu Mas Bayu 25 tuh udah ini. Hah? 25 aku lagi bangkrut sebelumnya. Berarti usahanya dari sebelum itu. Sebelum itu, jadi aku ngelamar kan 24. Ngelamar tuh 24, jadi itu pas usahanya saya. Aku punya ayam beberapa cabang gitu. Ayam berapa ekor? Beberapa cabang ayam kios gitu, ayam racikan. Nah itu pas aku ngelamar, dari PD pas ngelamar. Terus kan belum lulus. Itu udah siap finansial udah. Wah, aku usahanya udah jalan, terus sebulan ada pemasukan, terus akhirnya ngelamar ini. Nah, dikasih waktu setahun. Nunggu lulus dulu, nikahnya 1 tahun lagi gitu. Terus ya udah 1 tahun lagi, ternyata usahanya bangkrut. Dan aku juga meyakini sebenarnya tiap orang sama namanya. Dan itu benar-benar terjadi. Jadi aku baru orang yang menyiapkan kudu biro gitu. Jadi setelah bangkrut aku nikahnya Oktober, awal tahun itu bangkrut dan aku udah kayaknya kudu tak tutup lah usahaku gitu. Nah di situ ya aku beberapa bulan lagi nikah. Kerja apa, terus nyari dari mana itu belum lulus kan, belum punya ijazah mendaftar gitu. Pada waktu itu ada tawaran untuk proyek lah. Nah itu rezeki nikah itu. Jadi proyek itu sebelum nikah sebelum puasa proyek itu masuk dan nominalnya cukup lumayan dan alhamdulillah itu bisa buat beli cincin, terus lamaran dan sebagainya, terus buat ngontrak rumah. Ya akhirnya setelah itu selesai dan alhamdulillah istriku kan kerja juga pas itu guru. Nah, yang penting kita bukan masalah jadi guru tuh Pak. Rong tahun. SMP, SD, SMA. SMP karo SMA. Alhamdulillah loh beri asalam.
kimia berarti. Kimia. Nah, jadi yang penting itu kita bukan masalah siapa atau enggak, yang penting kita sudah mau kerja itu aja lah. Yang penting mau kerja itu insya Allah nanti rezeki nikah itu tetap ada terus sampai anak dan sebagainya itu ya kita isi pasrah lah gitu. Gila ya milik Yama. Kalau ditanya siap atau nggak siap finansial ya nggak ada siapnya. Iya, ada siapnya. Ya siapnya tuh angkanya berapa kan kayak gitu. Jadi kalau ngelihat mindsetnya anak sekarang ini ya, kalau nggak nemu angkanya itu berapa, menurutku nggak bakal siap. Nah iya makanya. Iya. Jadi mereka tuh memang harus sekian gitu. Ya udah aku siap. Atau mungkin gini, atau mungkin tolak ukur siap itu ada angkanya ketika si calon tuh nyebut angka ya. Kowe kamu boleh nikahi aku ketika kamu bisa tinggal aku ini gitu. Itu bisa. Tapi yo masuk ya mungkin ada ya, ada mungkin ada. Tapi enggak ya. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak ya. Dan aku malah disalamin sama mertua aku. Selesai acara terus mau pulang Solo kan udah ngontrak rumah loh. Jadi uang apa sih Juni kita kasih ke serahan itu. Uang serahan itu dikasih lagi. Iya. Baliknya kayak sama baik. Ya itu kan belah banget. Jadi ada tabungan spend itu. Ya rezeki ada aja lah. Betul. Betul. Belum berani, soalnya belum ngalami. Jangan lah. Tapi jujur lah, aku sampai sekarang tuh belum berpikiran untuk nikah. Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. 35 ya enggak apa-apa sih. Untungnya orang tuaku tuh juga bilangnya bos-bosin dulu ngebujang. Padahal udah tahu anaknya di umur segini gitu. Kalau aku dulu umur berapa nikah? Pleset kayaknya gitu. 19 ya. Bapak kan 6. Ya bapak umur berapa? Kamu umur berapa? Kamu pertama toh? Aku pertama 71 dia lahir. Lahirnya 71. Iya, lahir 71. Aku sekarang 28. 21 berarti 29 sama 24 itu berapa? 53 sekarang umurnya berarti. Iya, 53 kurang 27 itu berapa tuh? 23 26 masih setahun lah ya, misalnya langsung jadi gitu ya berarti ya 25 iya 25. Nah 25 itu aku nanya ayahku itu dia udah PNS dan mamaku hitungannya sama lah kayak Mbak Silvi gitu. Mamaku ya guru enggak guru maksudnya sempat kerja tapi akhirnya pas ayahku jadi PNS tuh ya udah gitu nggak usah gitu. Tapi emang maksudnya ada goal itu enggak? Tapi enggak tahu ya. Maksudnya goal setelah PNS baru mau nikah atau gimana? Tapi jadi PNS itu setelah nikah sama mamaku loh. Rezeki itu. Iya. Setelah nikah sama mamaku. Berarti nikahnya sebelum 25. Kayaknya ya. Lah ya katanya 25 udah PNS. 23 paling. Intinya gitulah. Iya. Mau dibangun aja gitu. Telepon saya. Pokoknya dia bilang tuh PNS itu pas sudah nikah sama mamaku gitu. Nah, banyak kasus kayak gitu. Banyak maksudnya kasus kayak gitu banyak. Nikah dulu terus terima apa gitu. Kalau dari segi sisi usaha itu ngebrolnya pas setelah nikah. Pas nikah terus turun, punya anak 1 naik, punya terus turun, punya anak 2 naik. Nah, aku kemarin makanya pengen punya anak. Oh, biar naik. Kasih Pak. Tapi awal itu aku naik tak pikir iya ya gitu. Nanti jadi habit. Bikin naik kan. Turun lagi bikin lagi. Wayai. Enggak. Karena anggapannya kalau ini udah cukup nggak berarti gini terus. Ngomongin tadi soal istri yang bekerja dan tidak. Oh iya tentu. Kira-kira Mas Dejo, Mas Bayu dan Letahun ini setuju apa enggak kalau istri ini bekerja? Pendapatnya gimana dengan wanita karir? Boleh apa enggak? Siapa dulu? Saya dulu. Aku dulu ya. Kalau setuju apa enggak? Jujur banget kalau pakai uang beda pendapat siapa apa.
Nggak setuju saya. Kenapa? Karena untuk saat ini ya, ngomongnya untuk saat ini. Karena apa? Karena anak saya itu masih kecil-kecil dan juga butuh kasih sayang ya. Nah, ini maksudnya secara umum apa untuk istrimu toh? Secara umum. Oke. Secara umum tapi menurut Mas Ejo. Jadi enggak ya, karena cukup di rumah aja. Jadi kan untuk istri saya tuh sering juga ngobrol kan, istri saya tuh minta kerja dan saya tuh tidak tidak boleh saya tidak setuju ya, karena masalah anak kecil, anak yang masih kecil juga butuh kasih sayang dan juga masih butuh kedekatan juga atau butuh dididik jadi biar dewasa itu juga tertata gitu. Kalau itu alasannya berarti nggak fair dong, karena saya juga jarang di rumah. Gimana? Di rumah kalau alasannya biar anak gak kekurangan kasih sayang segala macam. Karena saya juga bekerja pagi sore. Ya kalau ada waktunya kan cuma dikit banget sih ya, dikit banget pulang kerja udah. Seharusnya sampai nggak gitu Jo. Ya justru itu karena aku udah bekerja, anakku harus ada yang ngasih kasih sayang gitu. Setuju, kurang lebih sama. Iya. Bagi-bagi juga. Bener banget. Si tolong. Iya, gue ngono emang. Iya. Jadi masih gitu. Jadi kan berarti cukup di rumah aja gitu ya. Cukup di rumah aja. Ya wong yang kerja biar saya aja. Iso lah ya. Bisa siap. Insya Allah bisa kok mencukupi. Itu udah ini dari awal, udah komit dari awal. Maksudnya kayak nanti nikah sama aku. Kamu setelah ini nggak boleh kerja nih. Sebenarnya tuh tidak ada komitmen ya. Jadi itu tergantung keadaan juga. Jadi kalau udah gede-gede, kalau sekiranya mungkin sekolah ya, terus untuk kebutuhannya kurang, kalau dia mau bekerja ya saya mempersilahkan. Tapi untuk sementara ini itu saya belum setuju, tidak setuju. Alasannya anak. Berarti mungkin gini. Aku tuh nggak setuju seorang wanita bekerja kalau anaknya masih kecil-kecil. Oh iya. Bukan untuk semua wanita. Iya. Itu. Kalau lihat bangun. Kalau aku tuh ya apa ya? Maksudnya pola pikir tuh di semua hal itu hampir terbentuk sama. Jadi aku tuh nggak ada idealis tertentu. Jadi kalau seorang wanita atau mungkin istriku ya mau bekerja mau tidak itu ya wes terserah dia. Nek misalnya dia pengen bekerja ya monggo, nek misalnya nggak pengen bekerja ya nantilah ada jalannya gitu. Ya nek masalah tadi misalnya yang dibilangkan Bung Tejo tadi masalah kasih sayang anak, nanti insya Allah misalnya gini ya, misalnya istriku itu ditakdir sebagai ibu yang bekerja, yaitu nanti pasti Gusti Allah tuh menakdir anakku tuh jadi anak-anak yang bakoh yang istilahnya tidak kurang kasih sayang dengan ibunya bekerja seperti itu. Yang itu gitu, kan semua itu maksudnya udah disesuaikan lah. Kalau istriku ditakdirnya nggak bekerja ya berarti memang anakku butuh ibu yang nggak bekerja gitu. Atau mungkin secara keuangan mungkin ya gitu. Misalnya istriku ditakdir bekerja ya berarti mungkin aku ditakdir tidak sepenuhnya menjadi jalan rezeki untuk keluargaku. Tapi kalau misalnya istriku ditakdir tidak bekerja ya berarti insya Allah nanti jalan rezeki jalan rezeki keluargaku ya insya Allah dilewatin aku semua gitu. Boleh bekerja nggak apa-apa. Nggak bekerja ya. Iya, betul begitu. kurang lebih sama. Sama dengan yang ini. Terserah, maksudnya ya terserah yang ibunya mau kerja enggak. Kalau misalnya mau kerja kan kita nanti ngobrol masalah solusinya di anak-anak gimana. Itu sih. Lebih baik sebenarnya kalau dari aku ibunya yang kerja, aku yang enggak itu. Main dia. Nggak ada opsi itu, pilih itu. Bener ngomong. Ada ngomong Jadi lobet. Itu justru saya. Mancing. Kan nggak ada opsi itu, dan opsi itu sebenarnya buat laki-laki kan juga Saru lah gitu. Ya intinya yang maju kerja
yang cowoknya. Nah, untuk yang ibunya Pun pilihan ibunya aja. Ya udah apa ya, laki-laki bekerja itu mau udah Ya udah ada Harusan menurutku ya. keharusan. nggak bisa di itu. Sekarang kan lagi tren, banyak orang-orang yang gaji ya, banyak yang pengen ini nikah terus yang kerja istrinya aja. Aku nengok mau ya, ngurus anak aku nengok. Dan banyak kasus itu juga. Iya. Mancing. Itu padahal bayanganku misal itu pun bisa ya, misalnya kondisinya seperti itu ya, dan si suami memutuskan ya wes lah aku bojoku wis nyukupi aku, itu kayaknya bukan lebih daripada izin tuh, itu tuh dosa lah kayaknya. Iya. Dosa kayak ya. Ya nah dari sini kamu subjek. Tahu saudara tuh. Isi lo madu. Wes monggo iki wae Mas. Ini nama aku serius. Biasanya kayak gitu. Iya makanya. Dia kan nih. Dia sarune ra. Gue nih jelas bojoku ndak gelem. Terus ini, nah yang mendominasi di rumah itu siapa? Yang alpha itu siapa? Dalam hal apa nih? Apapun. Kayak sesimpel ini aja deh. Cat rumah gitu ya? Argumen. Kayak Mas, iya. Maksudnya itu kan. kayak Mas aku nggak mau ini warna hijau ya gitu. Kayak iya. Siapa yang lebih manutan, siapa yang lebih kencang kalau soal argumen gitu. Oh sama ini. Sering-sering ini ya. Kita sama gitu. Ini sama terus seperti ini. Siapa le? Istriku. Jadi Istriku. sebenarnya gini ya kayak tadi yang tak bilang di awal nikah itu pasti kalau aku ya yang tak alami itu sering bertengkar itu yaitu mencocokkan dua sifat itu loh. Sebenarnya kan dalam hal ini tuh aku dan istriku tuh alhamdulillah memiliki sifat yang sama keras, sama idealis, atau mungkin harus gini harus gitu ya. Tapi lambat laun mosok atau istilahnya dua api mau ditemukan. Istilahnya dua. Kayak gitu. Aman. Istilahnya dua api yang mau ditemukan itu kan juga nggak bagus. Jadi alhamdulillah dengan berjalannya waktu itu aku lebih bisa memanage sifatku. Jadi aku memutuskan untuk jadi sosok yang ngalah dan ngomong. Jadi kayak tadi misalnya kayak cat tembok gitu. Ini mau dicat apa wis karepmu. Toh misalnya aku sing milih nek kowe ora cocok ya ora mbok ACC kan gitu. Misalnya mau apa lah, mau apa ya karepmu gitu. Wis gitu-gitulah. Mantan ya. Mana mantan. Asal enggak itu loh ya, maksudnya aku tak orang sholat aja Mas ya gitu ya. Itu enggak bisa manut gitu. Tapi katanya kalau laki-laki manutan tuh malah ini, apalagi sebelum pacaran tuh banyak yang bilang, Nek kamu manutan nanti gimana kalau jadi kepala keluarga? Masa aku yang mutusin ini bla 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 gitu? Loh, itu gini. Jadi kita dulu ya breakdown dulu wis. Jadi Break apa? kepala keluarga itu ya kayak apa? Break itu Tiba-tiba tertulis break. Kepala keluarga. Break itu kan ya. Jadi kepala keluarga itu kayak apa sih? Maksudnya dominan kepala keluarga itu yang kayak apa? Maksudnya apa harus semua kita yang ambil keputusan, kita yang ngatur kan? Kalau aku sendiri itu nggak seperti itu. Jadi kepala keluarga itu seseorang yang bisa membuat keluarga berjalan Seperti keluarga. Berjalan seperti keluarga. Jadi kalau misalnya ya itu kalau istriku tuh sifatnya kayak gini ya aku ya yang menyesuaikan lah. Jangan ini dilawan ini ya namanya itu bukan kepala, itu bos keluarga mungkin ya. Iya. Ketua. Kalau kepala kan apa ya? Pimpinan. Ketua keluarga. Leader sih. Apa ya? Ya itulah pokoknya lah. Jadi bayanganku kalau aku sendiri kepala itu bukan harus dominan itu ya, tapi memang harus bisa menyelaraskan keadaan keluarga. Berarti nggak merasa dikecilkan dengan suara yang lebih besar itu ya? Enggak lah.
Cuma mungkin kalau ya namanya cewek ya, namanya perempuan itu pasti ada. Kalau katanya kodratnya cewek itu kan memang ngomongnya banyak ya. Kalau 3 kata. 3 nggak banyak. 3 kata klunya Banyak. aku adalah sebuah hewan. Jadi kalau misalnya cewek itu ngomongnya banyak, pasti ada 1-2 itu yang istilahnya kebablasan lah. Itu ya wis lah, ya wis dikelaskan aja gitu. Kalau omong banyak ya itu memang kodratnya itu. Tapi beda hal kalau mungkin orang-orang yang ditakdir dengan dapat istri yang memang nggih Mas, aku manut jenengan gitu, ya wis disyukuri aja, memang hanya beda-beda toh. Cuma posisikan diri. Nah. Toh mungkin kalau misalnya cewek-cewek yang model kayak gitu, yang enggak itu pasti juga dapat cowoknya itu ya yang beda sama aku gitu loh. Mas Bayu. Aku lebih imbang ya, apa ya? Ya istri sih, maksudnya kalau keputusan-keputusan yang dan sebagainya, aku ya gak mikir sih sebenarnya. Beda bodoh, tanam apa ya bisa bodoh gitu. Jadi lebih kita bisa memposisikan ya pada akhirnya keluarga itu ya ngomong. Jadi nggak hanya memimpin hal yang apa kudu ini, tapi bicaranya ngomong menyesuaikan apa yang ada, yang isinya ada di dalamnya gitu ya. Misal dapat istri yang ganggu ya kita mungkin akan dominan secara otomatis kalau kayak gitu. Tapi kalau dapat istri yang ini biar sudah ngomongin. Kalau dapat istri yang lebih dominan ya bagaimana kita memposisikan untuk menyesuaikan menyesuaikan itu gitu. Dan kalau masalah prinsip-prinsip misal kayak sekolah dan sebagainya, ini malah lebih ke aku nih itu, maksudnya nanti anak-anak mau seperti apa dan sebagainya itu kita ngobrolin, tapi karena yang berpengalaman di Solo gitu ya, maksudnya di sekolah dan yang anusin terus Arab itu istri lebih mempercayakan ke aku gitu, aku gitu yang nentuin gitu. Jadi kalau masalah ya ini imbang, maksudnya nggak selalu, dia beberapa hal kadang aku, beberapa hal kadang istriku kayak baju dan sebagainya tuh. Kamu udah diplot. Nggak diplot, saya otomatis aja. Apa ya biarin. Kayak hal sing itu tuh ya wes karmu lah gitu ya. Bukan hal sing fundamental itu lah. Bahkan sing fundamental pun juga sebenarnya bisa di itu ya Pak ya, bisa. Oh iya, boleh. Bukan semata-mata harus aku, harus kamu gitu. Ya berarti misal kayak kemarin beli sekolah gitu kan, dari data ada di sekolah A itu kan, aku bawa pertimbangan, terus istri kan di Solo kan juga sebentar dan kenalnya sama sekolah ya belum ajar gitu, dan dia menilai ini dilalah kurang bagus, terus aku membawa referensi ini terus dengan referensinya alasan-alasannya, terus dia membandingkan, dia bandingannya cuma satu, terus yaudah ini akhirnya ini gitu. Jadi apa ya, ya ada yang dominan tergantung kasus gitu. Padahal terus terang jadi sosok pengambil keputusan itu nggak enak ya menurutku. Jadi kan itu kan misalnya nek kasusnya itu hubungannya dengan anak itu kan pertanggungjawabannya besar banget. Misalnya anak itu nanti besok delalah jadi anak yang mohon maaf kurang bener akibat dari keputusan kita dulu itu kan wah itu agama meneh luar biasa. Terus kalau saya sih kurang lebih sama ya. Jadi pikiranku sama. Jadi dominan sama istri ya. Jadi kalau misalnya istri itu ya minta makan, aku tuh juga terserah mau makan apa. Kalau misalnya lagi pengen beli apa ini buat anak, itu terserah istri. Jadi saya itu mengizinkan apa yang dikehendaki istri. Jadi untuk masalah anak, terutama untuk ke depan, masa depan itu cenderung saya ke aku ya. Jadi ini nanti anak itu harus dimanain, ini anak harus dikapain kan gitu. Jadi seharusnya kalau kita saya sama istri saya itu seimbang ya. Jadi kalau misalnya nih ya, misalnya juga ini
Udah ada. Tuker-tukeran tadi. Itu. Jadi kalau saya itu tadi singkat aja. Jadi cenderung sama istri. Jadi aku tuh orangnya manut. Itu juga bikin singkatan dong. Fokus. F. Apa? Itu manut. Jadi Manut M-nya apa ya? tuh, jadi manut. Jadi aku tuh orangnya manut. Ibaratnya terserah lah tuh. Yang penting tahu silsilah ini benar atau tidak. Gitu aja sih. Biar mengalir aja. Tapi untuk semua tuh saya serahkan sama istri. Gitu. Itu aja. Manutan ya dia. Ya. Oh kamu? Tapi pasti gitu, maksudnya aku dulu nih sebelum nikah, maksudnya jauh sebelum nikah ya, bayanganku tuh pokoknya aku sebagai kepala keluarga ya aku memang harus gini, harus gini. Istriku kudu gini neng aku, tapi setelah nikah ya enggak seperti itu. Sebenarnya apa ya? Jadi kata ngemong dan takut tuh selisihnya dikit. Aku jadi bingung, aku ngemong kok takut jadi. Takut sih. Tahu deh lu. Ujian itu kan kayak ini. Keuangan. Oh yang ngatur keuangan di rumah siapa nih? Ya udah ketebak sih ya. Kayaknya jarang ya kalau cowok yang ngatur. Ngatur tuh maksudnya gimana tuh? Aku malah enggak itu ya. Ngumpul duit kayak Beli ini, beli Kayak apa? Ya istriku lah. Di rokok dicatat. Ya enggak. Misalnya aku dapat gaji tak kasih istriku tuh ya aku tak turai lah raketan berapa, masa aku Uang beli rokok mau minta kan ya. Tapi bini tahu dong. Tahu no. Udah dari bini oh ini di rokok. Tahu. Berarti itu sama. Ngasih semua itu kalau gaji tuh ngasih semua, terus nanti kalau minta cashback. Rokok ya. Enggak. Terus nanti minta segini. Jadi ibarat gaji 100 ya nih, 100% gitu ya. Yang 90% tuh saya kasihkan ke istri. Itu. Istri yang mana? Istriku cuma satu. Baru satu. Kalau sesuai sunnah tadi 4 berarti. Aku mau milih sunnah yang lain aja. Sunnah masih banyak. Ngomongin sesuai sunnah. Kayak sesuai sunnah umur 25. Maksud Berarti Mas Bayu. aku. Ya, soal keuangan itu dipegang sendiri. Apa Mas Bayu? Aku. Semua yang di rumah itu, maksudnya kayak. Jadi kalau istri kan dapat uang bulanan, udah dia buat dia. Nah, terus untuk kebutuhan aku mau Beli ini, beli itu. Uang bulanan itu uang ibaratnya uang jajan. uang jajan istri ya. Uang skincare, uang gitu. Uang skincare, GoFood, SoFood, food. Ya paket apa itu. SoFood. Terus kalau makan belanja, terus gaji bude sekolah dan sebagainya aku semua. Di Mas Bayu semua. Iya. Beda ya? Beda sama terus. Jadi iki racun sama. Nyamake yang Mencret. Pengen kayak gitu. Pengen. Enggak, maksudnya nek sekarang aku ditakdir weh. Aku sekarang takdir gini ya berarti aku belum siap takdir kayak gini. Misal sekarang aku dikasih uang gitu ya. Masya Allah, aku jadi sing koyo mbo gitu. Naudzubillah min dzalik. Agama apa Masya Allah. Iya maksudnya Biasanya Di balik casingku yang ini tuh sebenarnya ada jiwa Casing yang ada. rapuh. Busuk. Lebih tepat aku pandai membual sih. Apalah kiat-kiat apa gitu. cara memilih istri gitu. Kenapa milih istri itu? Oh, ini aja. Ya karena belum. Ya itu nggak tahu ya Pak. Kalau saya milih istri itu karena mungkin dari hati ya ini. Jadi nggak bisa wah aku pengen punya istri yang ini nggak bisa. Itu dari hati. Jadi bukan dari pikiran. Ketika saya sudah siap ingin menikahi istriku ya
Ya udah saya nikahin. Belahan jiwaku itu loh. Itu. Jadi udah dari hati, Pak. Dari hati itu maksudnya apa? Maksudnya Klapektis itu loh. Dari hati. Nggak ngerti, nggak mungkin. Kita imun. maksudnya kayak kok nemu kliknya sama orang ini tuh apa? Dan yakin kalau cocok loh. Jadi Cocok lah sini. cocok sih. Tapi kan di awal udah. Oh iya. Kebahagiaannya di gue. Udah. Itu. Jadi apa ya? Cewek itu banyak nih. Oke. Ya. Cuman aku tertuju di situ. Jadi karena dia mungkin menurut saya istriku cantik ya. Menurut saya. Ya, terus mungkin sifatnya juga sebelum saya menikah ya, sifatnya tuh itu bagus sih buat dinikahin. Gitu. Sifatnya bagus. Lakon karimah. Ya betul. Agama banget. Latadop. Rata-rata iya diri ya, rata-rata berencana. Itu sih sifatnya itu cocok dinikahin. Udah nikah. Gitu. Dulu minta nikahnya apa? Minta nikah Maksudnya nimbain deh. Nikah yuk. Enggak gitu, Pak. Dulu waktu saya main sih waktu malam minggu lah ya. Di mana itu? Di rumahnya. Tamamu. Bukan yang di Tamamu itu. Bukan di taman. Oh, enggak. Apa? Beda orang. Enggak. Mancing-mancing. Enggak. Dan Aldi dikati loh. Terus kan tadi. Jadi dulu itu ya waktu malam minggu biasa kan anak muda waktu itu kan malam minggu kan. Kok biasa anak muda aku beda ya? Kalau malam Jumat. Asin aku beda malam minggu. Itu jadi saya bilang sama istriku ya dulu. Jadi gini ngomong, aku tak bilang sama bapakmu ya, kalau mau nikah minta izin nikah boleh enggak kan gitu. Kalau bapak boleh mengiyakan berarti disegerakan maksudnya gitu. Jadi istriku bilang kalau saya mau bilang sama mertuaku ya itu dulu entah kapan ya udah lakukan gitu. Jadi yang ngoyak nikah istri bukan? Sebenarnya tuh yang ngoyak nikah itu sebenarnya saya sih, Pak. Oh. Berinisiatif. Ya, karena ya Nomor. ya betul. Sudah over target. Ya betul. Menurut aku mikirnya nanti yang tadi saya bilang itu tadi. Jadi semakin umur kita semakin tua kalau nikahnya telat, bahkan 30 lebih nanti ya agak susah ya. Maksudnya bukan susah banget sih, agak rekoso. Gitu loh untuk masalah tenaga dan sebagainya. Tapi ya juga nggak tolong ukur juga loh. Aku punya temen owner badik juga loh ya. Itu nikahnya di atas 30 loh. Itu habis nikah malah beli R3 kan. Habis jungkul neng tol. Itu. Kalau tadi Letejo bilang nikah itu telat, berarti umur nikah tuh ketaker. Iya enggak sih. Kalau target individual. Oh, pribadi. Gitu, bukan. Kalau ukur individu. Kalau menurutku ada telatnya. Kalau menurutmu ya nggak tahu gitu. Nanti dimarahin sama feminis. Nah, Enggak, ngapain nikah di musik gitu katanya. Orang belum nemu yang itu dasarnya apa kamu gitu kan? Orang mau bicara tuh pakai kata di mana? Tuh artis-artis yang nikah muda banyak yang pisah tuh kan. Banyak kan gitu. Nih dibanding gitu kan susah. Ini kuisa. Mas tadi dong. Apa? Itu dari tadi, berarti kan nanya kan mesti. Aku tadi yang nanya. Balik nanya. Betul. Apa? Kenapa milih istriku? Nemu kliknya itu di mana gitu. Ini orangnya gitu. Jadi nek pas aku dulu istilahnya memutuskan mau nembak istriku itu tuh sebelumnya gini, aku tuh dulu kan waktu masih bujang, jauh sebelum itu ya, jauh sebelum memutuskan mau nikah itu kan berada di circle yang dalam tanda kutip amburadul. Tidak nyaman. Ya semua gitu lah. Pokoknya lah. Ngerti aku. Gitu ya. Aku bayangke iki nek
maksudnya ki circle kayak gini ki memang enak tinggu temenan. Maksudnya di pada waktu masih muda, tapi nanti ketika nikah aku pengennya nggak seperti inilah circle-nya lah gitu. Jadi apa ya, bayangan minimalku istilahnya aku besok tuh pengen punya istri yang istilahnya dalam hidupnya itu setiap pengambil keputusan itu minimal ada sedikit pertimbangan unsur agama lah. Walaupun memang tidak harus yang muluk-muluk gitu, misalnya kue syaratnya kudune sholat lah, atau misalnya ngerti haram, ngerti halal, ojo nek misalnya iki menghasilkan duit oke tapi haram ditendang gitu ya enggak sing, pokoknya ya gitu-gitu aja lah. Istilahnya pengen punya istri yang agamis walaupun cuma sedikit gitu. Nah misalnya dikasih yang lumayan banyak ya alhamdulillah gitu. Tohnya banyak-banyak ya paling malah aku malah nggak bisa ngimbangi gitu. Iya emang aku sing butuhane beling-beling orang jalurnya sing soleh. Tapi alhamdulillah dijabah loh. Ya maksudnya ya solehah sing imbanganku ya, bukan sing kaya nyai-nyai gitu ya. Zamanmu beda-beda ya. Standarnya wong beda. Ya. Terus ngomong ke anune piye? Mengejak nikah. Orang tuanya? Ke siapa? Ke orang tuanya. Bocahnya orang tuanya. Bocahnya. Ya kayaknya ya tadi Ngomong ke bocahnya dulu apa ke orang tuanya dulu? ke orang tuanya itu aku malah nggak ngomong langsung kok. Maksudnya aku nembak itu kan nikah. Aku nembak istriku itu kan sebelumnya aku juga belum kenal orang tuanya seperti itu loh. Jadi aku nembung istriku ayo nikah ya kayak tadi ya, cerita kita tadi ya, ayo nikah mau ndak. Ya wes tak istiqoroh, saya istiqoroh terus setelah 1-2 bulan, 1 bulan atau 2 bulan itu dia jawab oke ya wes ayo nikah gitu. Terus dia yang ngomong ke itu orang tuanya. Nah terus setelah itu orang tuanya nyuruh enggak nyuruh wong tuaku datang ke sana langsung buat lamaran resmi. Dia ora kenal. Oh iya enggak, aku udah main ke sana 1-2 kali. Cuma posisinya waktu itu bukan itu loh ya, belum berposisi aku calon suaminya belum. Baru pas ya itulah nganter pulang gitu-gitulah. Masih taruh. Masih PDKT lah. Mas Bayu. Apa ya? Aku lebih ke CLBK sebenarnya. Jadi kan dulu kan memang ada kelas SMA terus Bentar. Maksudnya selain cinta seperti tadi ya ada apa ya kriteria standar lah ya kayak fisik dan lain sebagainya itu pastilah. Oke lanjut. Mau nambah Kriteria aku sama. kan itu CLBK terus kenapa dulu di SMA ya sempat ya saya SMA lah SMS dulu kan zamanku SMS terus setelah aku lulus itu udah nggak ini SMA ini satu sekolahan adik ketinggal udah nggak berhubungan. Terus ketika aku memutuskan iki wajibnya aku nikah aku nyari dari memang nyari si A si istri bukan nyari list nama gitu kan ya terus eliminasi satu kriteria cantik tetap pertama aku lihat fisik. cantik fisik terus masa foto nonton Inner Beauty ya nggak bisa. Terus dari kandidat yang ada terus akhirnya aku milih si istriku itu terus untuk tak tembung kan orang tahu komunikasi terus aku nanya ke temennya maksudnya punya pacar dan sebagainya kan dia di UNJ terus setelah nanya terus aku nembung dan langsung nembung aku jadi welcome sih apa first impression apa sih jenis first impression udah first impression jadi welcome back apa sih jadi wisuda hubungan terus back to school terus berhubungan terus weanan terus ngobrol sedikit terus langsung nembung nembung tapi nembungku nikah dan kita ini tuker-tukeran CV ya kayak taruh jadi kriteria sana kayak apa cocok kayak punya aku kayak apa dan sebagainya sana kan yo mudeng yang ngono lah jadi mudeng jadi kita tuker-tukeran CV terus cocok terus diobrolin terus istiaroh terus ditanya jawaban istiaroh itu apa ya
jalannya dimudahke ya. Nek mbak iku ya maksudnya Bukan terus ngimpi gitu. Bukan terus ngimpi basah apa piye ora. Ya enggak ngerti ya. Ya jalannya dimudahke ya Yesus. Akhirnya aku nemoni dia, aku langsung ke rumahnya. Setelah beberapa tahun enggak ketemu. Berapa tahun tuh Pak? Ya setelah lulus SMA sampai itu SMA sampai 7 tahun. 2008 sampai 2013. Iya betul 5 tahun. 5 tahun. 5 tahunan. Kan aku 2013 ini ya. Ya udah harus cocok. Jadi aku lihat pertamanya fisik. Maksudnya dari ini fisik. Terus fisik terus dulu pernah berinteraksi terus ini terus cocok lah. Dan yang kedua klop antara CV ku sama CV dia dan intinya pengen piye kan waduh lah visinya sama terus itu CV lah. CV belum fitting. Oh yang ngelamar kerja. Nah aku gimana kalau kenapa cocok dengan dia? siapa itu? Aku bingung mau lanjut nikah atau enggak? Oh enggak be. Enggak nikah. Gimana tiga. Dia nonton loh. Tiga. Aku bingung aja. Ini bingungnya tuh di titik apa aku yakin kalau dia orangnya gitu. Sekarang belum yakin berarti. Yakin. Maksudku kayak ya. Ya maksudku itu sih. Aku belum nemu itu aja titik gimana kalau iya kayaknya dia juga sama sih. Yakin kalau dia kan kalau nikah kan nggak cuma jadi istri kan, jadi ibu juga kan. Ya cocok jadi ibu dan. Jadi dia udah ngejar-ngejar nikahan belum? Enggak. Masih santai. Tau nggak ya kasihan aja ngeliat aku yang kayak sekarang. Kalau nikah kan nambah lagi ya. Loh, tapi setelah nikah belum tentu loh. Iya beda. Belum. Belum tentu lebih enak. Ya jadi setelah nikah tuh Itu ya tadi. lebih kebahagiaan. Itu kan kebahagiaan ini loh, bukan tadi. Ya nanti tampaknya nikah itu merenggut kebahagiaan. Supaya Mas setuju. Jadi kata bapak-bapak ini lagi tonton jadi minimal rebujone dhewe. Jadi teaser depan itu lah. Apa lagi ya tuh? Saya mau tanya nih, Mbak Aldi, rencana gambaran nikah, setelah nikah nanti pengen punya anak berapa? Lah aku Enggak sekarang kebayang nikah aja orang gue. tenang guys. Pasti kan ada nih, pengen dulu aku juga pernah pengen 7 kah? dari sebelumnya pengen punya anak 2 cewek dan cowok sebelum nikah tuh ada sih. Kalau Aldi ada enggak? Anak gitu Iya untuk anak lah. 2 kayaknya cukup 2. Udah cukup. Kayaknya ya. Dari bapak-bapak ini. Melu loro. Nek nonton dikit kayaknya. Wes tenan. Yo ora berubah. Alhamdulillah. Aja nambah, ndak sirai botak. 2 kayaknya. Nambah ya apa pun. Yang aku pikiran nikahnya nggak ada, bukan nggak ada, belum ada. Belum siap. Mungkin nggak ada pressure dari sana sini juga ya. Orang tua pacarku pun nggak. Ayo nikah di umur sekian gitu nggak ada. Orang tua aku apalagi. Nggak tanya. Maksudnya? Maksudnya dirembuk gitu. Sama calon Enggak pernah maksud gini. Enggak pernah ditanya sama misalnya pas bapak atau siapalah ibu apa woi meh nikah kapan lo piye gitu. Maksudnya bukan pressure ya, cuma basa-basi gitu. Aku bilang nggak kepikiran belum. Tapi pernah ditanya. Pernah. Oh. Sama orang tuaku. Oh. Sama bibi-bibi tante-tante segala macam itu pernah. Cuman jawabannya sama. Aku bilang belum kepikiran. Bukan belum siap ya. Belum kepikiran. Belum bisa. Ditanya pengen nikah ya pengen. Ya pengen. Pengen. Iya. Mengajarkan kebahagiaan lah.
Memutuskan apa? Merenggut kebahagiaan tuh. Kesane, ya gitu. Apa nih? Aku tanya Bung Tejo. Jadi nek misalnya setelah nikah itu pernah nggak lihat temanmu yang mungkin seumuran masih bujang gitu ya. Terus kamu kira wah penak amen uripe kayak jalan-jalan gitu. Iya pasti ada. Pernah gitu. Pernah gitu. Jadi penak ya umuranku diejek bujang terus jadi kok aku malam ini udah nikah. Itu misal. Enggak sih. Apa sih Rob? Enggak nyesal. Dulu apa sih 32 ya, Pak? 32. Siapa sekarang? 32. 32. Ya 34, 35, 34. Malah kasihan ya bukan kasihan ya ibaratnya kalau ada ya pernah lihat tetangga itu umur 40 atau berapa sekian itu belum nikah itu. Nah, itu ya mungkin ya kita jodoh kan nggak ngerti ya. Ya kan itu urusannya Gusti Allah ya. Jadi kalau kita misalnya mau berusaha kan pasti ada jalannya gitu. Kalau umur 40 dan sekian kalau belum nikah itu juga kasihan gitu. Nanti umur 50 tahun hanya baru umur 10 tahun lah nanti juga repotnya. Ya tadi faktor waktu tadi utama itu. Jangan sih. Jangan mau mas. Kaget aku. Ini jangan kamu Gak ngerti kamu. Kamu tiga jangan ngomong. Gitu deh. Jangan lama-lama. Jadi jangan enak. Jadi ngomong apa enak? Iya kan sudah pernah dulu. Tapi sakit kan nggak ada yang ngurus sih. Betul. Nah, mana kan raja. Tidak bisa sewaktu-waktu. Yang tidak sesuai ekspektasi itu biar nikah itu bayangannya bisa ngono bisa wah iso bedino every day Ini penak jebule. wah iso nek dino pokoknya bayangke biar pas durung duwe anak terus ngontak dhewe wah ngono kuwi pikirane ngono kuwi kan tidak sesuai ruang tamu Bisa nang dapur. bareng nikah makhluk iso selajarnya tenang ya setelah nikah ya maksudnya setelah nikah setelah dua anak dan merenggut apa Kebahagiaan. merenggut idealisku yang punya 4 anak tadi itu tuh apa ya kebahagiaan yang hakiki sekarang itu yang paling simpel itu malam-malam iso neng ngemper selonjoran karo udut ini. Karena ngopi Karo plonga-plongo. Penak banget. plonga-plongo iki ra mikir apa-apa Ora mikir apa plonga-plongo. Plonga wis penak banget ini. Squid tok es. Ora mikir guys sing aku ya selain ya pengen ganti mobil, pengen dandani omah. ganti HP. kok yo mikir jauh HP ini ra rusak ganti. Lebih daripada itu yang paling minim gue lah plonga-plongo. Enak banget. Anak wis do turu. Berarti pertanyaan terakhir aja ya. udah Yang menyenangkan dari menikah ya apa? Yang apa? Menyenangkan. Adrenalinnya. Nikah itu kehidupan berumah tangga itu menurutku sangat memacu adrenalin ya. Maksudnya ketika kita mendapati anggota keluarga kita memiliki kekurangan ini, ya kita harus bisa menerimanya. Nek mungkin dulu pas pacaran aku rasa cocok kowe tak tendang, tapi nek udah nikah berkeluarga kan nggak bisa gitu. Misalnya amit-amit jangan bayi anakku somben bajing gitu ya, kan ya terus nggak bisa tak tendang gitu, nggak bisa. Itu harus bisa tak maintenance. Istriku ternyata somben gini gitu ya harus bisa maintenance gitu. Itu yang bikin asik tuh itunya adrenalinnya. Dinamika ya. Ya mungkin ya. Kalau aku sih jadi gini yang saya rasakan ya ketika makan bareng sih simpel-simpel aja ya. Ketika makan bareng itu tuh udah menyenangkan banget gitu loh ya. Yang dulu misalnya sebelum nikah itu makan sendiri.
Terus sekarang kalau udah nikah makan berdua, apalagi kalau udah punya anak, itu rasanya tuh bahagia banget gitu loh. Sekarang makan sering bareng apa sendiri-sendiri? Bareng, Oh. masih bareng. Terus nyuci juga, nyuci baju. Oh. Nyuci, iya. Wah. Jadi seru, aku senangnya di situ. Mandi? Enggak pak. Nah. Belum tahu. Belum tahu mandi bareng. Rapi. Saat durung nikah malah sering. Enggak lah. Itu loh, itu hal yang simpel. Ketika pulang kerja, terus anak itu sudah manggil ayah itu sudah seneng banget. Jadi rasa capeknya itu hilang. Itu yang saya alami. Terus ketika itu istri nyiapin makanan, terus makan sama anak-anak itu seneng banget. Terus jalan sama anak-anak itu seneng banget. Itu yang membuat hal-hal aku yang simpel yang sangat menyenangkan. Itu aja yang bikin itu aja. Berarti nggak merebut kebahagiaan, Jo. Tidak pak. Itu Tapi mesti salah. Itu Keceplosan. Jangan kalian nanti. Salah interpersepsi apa sih? Interpretasi. Interupsi. Jadi hal-hal yang kecil itu membuat tuh seneng ya. Walaupun kadang nggak tahu ya masalah itu mungkin berdatangan ya, mungkin masalah satu belum kelar terus ada masalah lagi. Ketika sudah bertemu keluarga, anak dan istri, dalam hal kecil itu udah masalah itu hilang. Itu Enggak hilang, terlupakan lah. ya kemudian masalahnya hilang lah, waktu itu hilang. Jadi kalau udah kemana gitu, ke warung atau lagi nongkrong, masalah muncul lagi. Nih untuk tente yo. Ya itu masalah juga. Fundamental. Itu makanya aku pesen nih dan Jangan nih. dan nikah lah. Wis apapun tentangnya wis ngalir aja. Gitu aja. Tapi ya loh, Mas Tejo sering bilang kayak gitu ke aku loh. Nek wong loro nih. Oh. Udah nikah. Di sini nikah kapan? Bahkan sebenarnya gini loh, Di. Maksudnya maksudnya takut dengan pernikahan itu yang gini-gini lah. Maksudnya nek garis besarnya kan ya wis dilakoni wae, apa ya nanti yang meh dihadapi aja. Gitu. Bahkan misalnya amit-amit jabang bayi itu misalnya ditakdirke dengan pernikahan itu kok bubar, ya itu tuh bukan sesuatu yang sangat mengakhiri dunia loh, menurutku loh ya. Apalagi sekarang. Hah? Apalagi sekarang. Maksudnya ketika kamu nikah terus kemudian amit-amit ya ditakdir dengan pernikahan pertama itu pisah, ya itu tuh bukan akhir dari segalanya. Itu tuh ya wes lah, ayo gitu loh, nanti coba lagi gitu. Gitu deh. Wong cerai. Kamu nikah sin akhir ya Gusti Allah, cerai sin akhir ya Gusti Allah kan gitu. Gitu. Asem. Makanya. Tasawuf. Bisa banget tuh gitu. Mas Bayu. Apa? Yang menyenangkan dari menikah itu apa? Ada pertanyaan terakhir satu lagi aku jadi kepikiran. Oh sampai jam 2 nggak apa-apa kok. Apa ya bisa bareng-bareng. Maksudnya kalau fase sekarang yang paling mungkin anak ya. Kalau fase sekarang ya maksudnya. Berarti ini cara persentase yang menyenangkan anak sama istri mana nih? Kalau sekarang itu tidak bisa dipersentase dan tidak bisa dibagi. Yang paling utama Jawaban bijak. imbang berarti. Aman. Ya, jadi apa ya? Ya itu bisa bareng-bareng. Terus dulu sebelum punya anak ada temennya gitu. Terus Domel tuh. ya sudah kayak. Lanjut. Jadi ekspektasi kebahagiaan sama ekspektasi ketidakbahagiaan itu sebenarnya juga tidak sesuai ekspektasi. Jadi misal wah udah nikah lanjut duit biaya Jebul ya ora ngono banget. itu ora ngono banget. Aku nambahin ya nyerang ini. Jadi ini yang dilakoni ya gitu. Tapi sebaliknya sing kita biyen menyenangkan gini-gini jebul Ya ya. banget. Itu di bahasnya pembeli investasi itu. Yang apa ya? Menyenangkannya itu.
Ya turun. Di bawah. Tapi LA ya munggah. LA ya turun loh, Pak. LA ya turun loh. Ya turun. Ya sama-sama turun loh. Ini terakhir ya. Gara-gara Mas Tejo tadi tuh. Apa ini? Kan kalau nikahan nggak selalu seneng doang ya. Ada nggak senengnya juga kayak berantem gitu. Nah, cara masing-masing dari bapak-bapak ini menyelesaikan perseteruan itu dengan cara apa gitu? Coba dulu nih. Kayak Kumpul ya? kayak apa bahasanya? Coping mechanism ya. Cara menyelesaikan masalah itu kayak apa gitu? Yang biasa dilakukan di rumah itu seperti apa? Siapa dulu? Itu dulu. Oh iya. Biasanya misalnya ada problem nih ya di rumah tangga. Nah, Problematika umat. Jadi mesti kan ada perdebatan, ada perdebatan. Nah, cara ngatasinya biasanya aku sama istriku ya. Itu kalau ada masalah, ada masalah itu biasanya ngomong ya. Ngomongnya istri aku punya pendapat gini, aku gini. Ya udah kita cari solusi bareng-bareng. Nah, kalau sudah ketemu solusinya ya udah. Gitu aja. Simpelnya gitu. Jadi nggak usah masalah itu diperpanjang gitu ya. Sampai ke sana ke sini nanti ada masalah ini nanti disangkut-sangkutnya tuh nggak perlu. Jadi tetap fokus sama satu masalah dan dicari solusinya. Kalau dari pihak istri saya setuju, oke, ya udah itu aja. Simpelnya gitu. Itu aja. Keren. Dari 1,5 jam ya gimana? Salah dipasang milih. Kalau aku, jadi nih aku tak anu ya, maksudnya problem itu tak bagi jadi dua. Problem itu nih misalnya masalah itu masih berupa masalah murni, maksudnya masalah itu kan iki naik piye iki, enake rono apa rono iki. Nek maksudnya ijek dalam konteks seperti itu ya kita duduk berdua, kita ngobrol. Tapi nek sing masalah ini udah merembet menjadi pertengkaran, itu aku memilih diem. Kenapa? Ya soalnya aku mengharapkan istriku diem nggak mungkin. Pasti istriku terus misalnya aku ikut berber, nanti berbernya itu mau gini jadi gini kemana-mana gitu. Jadi mending aku diem, nanti misalnya di beda hari udah adem, balik ke masalah yang bisa diomongkan lagi ya baru omongkan lagi gitu. Tapi masih beber gitu ya aku diem lah. Kayak aku nggak perlu nanya Mas Bayu. Beda. Beda. Ini aku tak diemin. Oh, kan ya. Didiemin. Ya, jadi ya kalau masalah kayak pertengkaran terus ada ini kita milih diem-dieman dulu. Tapi seneng sih terus istriku ngunci kamar biasanya ke kamar ngunci terus nanti setelah reda baru minta maaf. Baru kita minta maaf. Itu minta maafnya memang bener-bener aku minta maaf. Iya, permasalahannya kok kita minta maaf lah. Enggak, maksudnya enggak tiba-tiba ngobrol, tiba-tiba baik lagi itu enggak, tapi tetap harus diawali dengan minta maaf ya. Minta maaf. Ya bagus ya, aku malah enggak pernah gitu. Ya tahu-tahu aku lagi gitu. Nah, aku minta maaf terus bla 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 terus ya udah selesai. Dan ini ada setelah nikah itu ada beberapa kesepakatan, misal nek marahan tidak boleh 24 jam atau 2 kali 24 jam. 3 kali lah maksimal lah, jangan lebih dari 3 kali lah. Terus 3 kali. Pokoknya tidak boleh cerita-cerita kemana-mana. Apalagi ke orang tua ya. Apalagi ke orang tua terus di sosmed jangan. Tidak boleh di sosmed dia story tapi dibintangi. Dibintang apa? Di privat. Jadi story ini menggayat betul. Lah kok ora bisa mriki wae. Apa lah maksud? Terus tidak boleh matanya keluar gitu. Jadi tetap di dalam gitu. Jadi dulu ada kesepakatan itu, maksudnya udah ada kesepakatan itu. Jadi maksudnya ya senang sih baik. Coming. Tapi minta maaf tuh bukan minta maaf kosong, maksudnya kayak aku minta maaf ya gitu. Iya, tetap ada barengannya kan. So minta maaf ya tadi aku bla gitu.
Maaf, iya terus tapi kalau sana belum mood ya wis sih untuk gitu. Oh, nolih. Ayo kebanyakan yang minta maaf siapa, Pak? Aku apa ya? Sama. Kebanyakan. Ngomongin kabel. Lagi ngisi sih. Udah. Terus ini kuncinya, nah menurutku ya. Ngaji aku baru beberapa bulan ini yang Selasa itu apa kajian bareng gitu loh. Jadi nemu kajian bareng terus hanya tiap Selasa minggu pertama minggu pertama minggu terakhir minggu pertama terus itu bisa mendekatkan lagi, maksudnya merawat memupuk ya gitu. Jadi kan setelah dari nikah nggak pernah ngaji terus ngaji bareng gitu deket. Itu bisa apalagi nyari kajian yang kayak gitu khusus bahas rumah tangga itu penting. rumah tangga itu Stunting. Kajian bahas stunting. Penting. itu sih Ketawa kan ya. Udah. Lagi? Dari tadi ada yang mau tanya? Udah. Aku mau nanya satu sama lain gitu kan? Udah siap. Ngerti ya soalnya. Udah. Layar bisa dikabel. Soalnya ngerti. Ini ning layar ini kok ya. Ya maksudnya terlalu lama takut keceplosan kemana-mana. pinter lagi dikat ya ayo lo jalur dikat kabeh Gitu kan. Oke. oh iya kita untuk pertemuan kedua kita bahas tentang apa ini Oh, anu aja. Nek bertengkar tuh gara-gara apa toh? Ya boleh. Kayak ini kan ngomongin senang-senangnya yang banyak aja. Kita ngomongin yang jelek-jeleknya. Jeleknya nih itu ada. Saya ingatku sih. Jangan itu. Mas pinjam mic mas. iya Closing dulu. Mas Wih mau closing? Enggak loh. Closing juga sih ini. Udah? Udah? Kita sholat karena sudah azan kita. waktunya batasnya agak Iya. Kayak main bola ya. Kalau pas bocah tuh maghrib pulang gitu ya. Oke, kita pulang dulu. Semoga obrolan ngalor ngidul tadi bermanfaat. Nggak ngalor ngidul sih. Aku yakin bermanfaat buat teman-teman semua. Kita sholat zuhur dulu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.